Bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh punya waktu Tuhan untuk memuliakan namamu pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau bukakan hati dan pikiran kami, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi, Engkau berikan kami semuanya Tuhan, roh hikmat dan pengertian, dan berikan kami juga kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di surat Rasul Paulus yang kedua untuk Timoteus, di pasal yang keempat, dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Salam. Kita telah mendengarkan pembacaan nats Alkitab untuk renungan kita pada minggu ini sesuai dengan tema siap sedia memberitakan firman Tuhan, di mana kitab 2 Timoteus pasal 4 ini merupakan pesan pastoral kepada Timoteus untuk menggembalakan jemaat Tuhan di Efesus. Dalam Alkitab ini pesan pastoral kepada Timoteus. Di dalam kehidupan kita saat ini adalah pesan pastoral kepada kita yang hidup saat ini, di mana Timoteus ditugaskan yang masih muda untuk
menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di Efesus, di mana Timotius itu sendiri adalah anak rohaninya Rasul Paulus. Dalam ayat yang pertama, surat ini menyatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dengan tujuan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah hakim yang agung, yang mampu menghakimi yang hidup dan yang mati. Lalu di ayat keduanya dituliskan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini juga merupakan satu pesan pastoral kepada kita, karena banyak orang Kristen beranggapan sebagai seorang pemberita Injil. Orang Kristen banyak beranggapan harus menerima penahbisan secara formal. Bahak dosia tonga-tongan halak Kristen namandok akka parbarita nauli naikun gabe manjalo tohonan manang penabalan. Alay sa sitong na dihamuda mangdo dainang dang apala ikos songoni. Di akap inata nagabedohot anggota ni parburuede manang PPR namar barita nauli dohamuinang namangedehon akka edde puji-pujian. Padahal yang sebenarnya ibu-ibu kaum PPR tidak menerima penahbisan secara formal. Untuk PNB juga, untuk kaum bapak, jika kita mau bersedia menyanyikan lagu rohani Kristen, lagu puji-pujian di setiap saat waktu kita, jika kita punya kesempatan, itu juga sudah termasuk memberitakan Injil Tuhan. Asa saluhut na dohita habe nagabe parbarita nauli dang holan akka si jalo tohona, dang holan nama jalo pamasu-masuon marhite penabalan. Ay doho sa sitong na secara iman kekristenan kita semua sudah menerima berkat Tuhan melalui permandian kudus. Dan kita juga sudah menjadi pemberita Injil. Kita sudah menjadi pemberita firman tanpa harus menerima penahbisan. Bisa dengan kata-kata atau lagu pujian rohani kita di setiap waktu kita, bisa juga dengan perilaku-perilaku kita sehari-hari. Namar barita nauli do sahalak Kristen bolo mangulahon akka ulahon natama di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat nang nahumaliyang pe. Namar barita nauli do sahalak Kristen bolo mangulahon serep ni roha. Seorang Kristen sudah menjadi pemberita Injil jika bertutur sapa dengan sopan dan rendah hati. Karena di dalam ajaran Kristen iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17.
Maka sebagai seorang pemberita Injil, pemberita firman, tidaklah semata-mata harus menerima penahbisan, tetapi kita juga dituntut bukan hanya pemberita firman, tetapi jadilah pelaku firman. Karena sebagai seorang pelaku firman, tanpa berucap sepatah kata pun sudah menjadi pemberita firman dari karakter dan perilakunya. Bolo hata bata didok di ayat napa dua honon, jamitahun hatai hajong jokkon ditiki na une nang naso une. Pisang, paingon, apoi marhite-hite hanasa labas niroha dohot pamudayon. Kita dituntut di dalam nas Alkitab ini, baik atau tidak baik waktunya, yang bertujuan dalam segala hal dan setiap saat. Tidak harus memilih waktu, tidak harus memilih tempat dan situasinya. Kita harus menjadi tetap pelaku firman yang sesungguhnya, dan dengan sendirinya kita sudah menjadi pemberita firman itu sendiri. Dan nas Alkitab yang pada ayat yang kedua ini juga dituliskan, digubah menjadi syair lagu seperti yang dinyanyikan tadi kor gabungan PNB dan PPR di buku nyanyian nomor 729. Dalam bahasa Bataknya, lau mahamu lihat portibion barita hakamuma barita nauli. Bolo di ayat napa duahon, bolo tabereng di buku DI adong do disi bertulisan na agak paltak manang na agak tada disi didok parjanita dohot tohonan alai bolo daksi jalo tohonak kita na boy do tay dehoni na porseai dohot pajuwon nai lamar gogoma na porseai mangulahon pajuwon nai. Boy tabukai di buku D nomor 720 sia di ayat 2 adong doi na boy diganti kata-katai. Memang nang namalo do amata nama membain lirik ni lagui pandita ni HKBP doi amangi pandita jauh duluk seribu. Lalu na pangihut muse di ayat yang ketiga dan keempat dalam nas Alkitab kita pagi ini, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Ayat ini juga bisa kita peroleh persamaannya di dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di sana tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Di ayat 9-nya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nomor lapatan dia budamang doh dainang, dipuji-puji bangsoi, dipuji-puji halak Kristenido de bata, diparbaliai halak Kristenido de bata alai holan secara formalitas. Rodo marminggu di setiap minggu,
ringgasdo martangiang alai di rohana tong domian akka sibolis. Makanya di sini dituliskan di Matius pasal 15 ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bolo hata Batak mungkin nama dok-dok pak mamuji tudal makata. Boy masong ini mungkin pengertian na lebih simpel na. Alana secara hajol maun pejujuddo dihita hajol maun satagi di akasito roha bahat do kelakuan ni jol manumengo si songoni dopak mamuji tudal makata. Dan ayat ini juga bisa kita temukan persamaannya di surat Paulus yang kedua untuk jemaat di Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga dan keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga dan yang keempat. Di ayat 3 demikian dituliskan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Takas diha tahun mungkin lo ditorang tapangat tusyota bolo barita nahu barita kami ima tong dope tertutup dia kahita dia kajol manau begesa berarti nalau mago do hita edang tarjakon hita barita haluawan. Di 2 Korintus 4 ayat 4 ditulis semua di sini, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tudos mainakin tuhatani 2 Timoteus 4 di ayat napawatoni 2 Timoteus pasal 4 ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sering kita jumpai penceramah, pengkhotbah yang sering diundang dalam suatu acara rohani lebih mengutamakan kesenangan orang yang mendengarkan daripada kesenangan Tuhan dan kemuliaannya. Ada banyak pengkhotbah yang biasa diundang dalam acara-acara besar yang hanya mengagungkan keinginan yang mengundang daripada memuliakan Allah. Jujur dia kaparjamita nagabe asahatop terkenal, nasabe asahatop terbarita, na jujur mabain hasonangan ni naubegi dang nagabe halomuan ni debata. Asa dihita sa luhutna na parjolo sahali naikon urikot malihita hasonangan ni debata sian hasonangan ni hajol maun nang hasonangan ni daging tawon. Nah dapat kita jahat di ulau ni apostel ayat 5 di bindu 5 ayat 20 sia ikon uluan tuhita di debata asa dicol. Lalu yang berikut yang bisa kita kutip pesan ini di ayat 5, seorang penginjil manang parbarita nauli harus dibekali kelengkapan rohani. Kelengkapan rohani berupa iman percaya boleh, berupa kerendahan hati juga iya, tetapi bisa kita baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10
sampai ayat 11 demikian tertulis di sana. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Biar kita bisa kuat, kita tidak boleh mengandalkan akal pikiran kita sendiri, tetapi kita harus kuat oleh karena kasih Tuhan. Kita kuat oleh karena penyertaan Yesus di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Kita boleh kuat, kita boleh tabah. Itu bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Dan kita boleh menjadi pemberita Injil. Kita boleh menjadi misionaris-misionaris di sekeliling kita, karena kita juga sudah dibekali Tuhan oleh hikmat pengertian, karena kita juga sudah dibekali Tuhan kuasa Roh Kudus, agar kita boleh tabah, boleh sabar, boleh kuat. Karena ada janji Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam kesusahan kita, dalam penyampaian dan pemberitaan Injil. Bisa kita baca di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dalam bahasa Batak, mertua majol mana manaon di pangujunan bolung tau nasida dapot nasida do tuppal hanguluan na pinarbaga-baga ni debata. Jadi dia muda mang dohot dainang bolo be sesuai dohot turpukon dohon tema ni jamitatta di minggu sadarion na mandok siap sedia memberitakan firman Tuhan. Ini semata-mata bukan hanya untuk penerima tahbisan. Dang naholat tu si jalotohonan dia mudamang dohot dainang hataon. Pesan pastoralon tuhita saluhurna. Bolo tabaid do istilah-istilah na masa numaeng pesanon boy do gabe tabain WhatsApp dan WA di media sosial zaman canggih numaeng alay singkatan. Walau hadapi tantangan sulit, aku penuhi panggilan. Asa margogoro to kita bolo tahari koton, bolo tahasiholhol tahalunguton, nagabe marbarita nauli, atik pe dang sada sian si jalotohonanihi ta marhite-hite kuriyai. Alay na marbarita nauli do hita diak kaulaon ta na mangulahon na linggan, di bagasan hata ni debata, di bagasan haserepon ni roha. Asa bolo di hata batak di ayat na palimahoni di panipuli ula manatama nagabi parbarita nauli sahat ula tohonan mi. Memang hataon sering bolo tabereng do di acara-acara penabalan bison do jumpa hata sahat ula tohonan mi. Alay secara kekristenan nung manjalo tohonan hita saluhut na akan naung manjalo padidion na badia. Nung gagabe sisada parjabara be hita diharajaon ni debata nagabe sisada ulaon do hita marbarita nauli adik pe secara formal dang manjalo tohonan hasib tuaon manang lan jabatan na asing pe. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Kristus,
Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita, kita boleh dikuatkan dan kita boleh diberikan hikmat pengertian oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita bisa menjadi pemberita Injil dan pelaku firman yang sesungguhnya. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menyampaikan firman kebenaran-Mu lewat hamba-Mu dalam persekutuan kami pada saat ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam gelap hidup kami dan menjadi senjata buat kami untuk melawan segala kekuatan musuh, segala kekuatan iblis dan keinginan daging. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam setiap pelayanan kami sebagai pemberita Injil-Mu dan pemberita kebenaran kasih-Mu Tuhan, agar semua bisa terberkati dan kami boleh menyampaikan ini dengan hikmat pengertian daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya senantiasa pengampunan-Mu ada pada hidup kami, sehingga kami boleh terampuni di setiap kegiatan dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh mengharap kasih karunia dan berkat daripada-Mu. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.